Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai 8.2.8 Lab, yaitu untuk menggunakan Wireshark untuk examine Ethernet frames. Di sini izinkan saya memperkenalkan kelompok 3 terlebih dahulu, yaitu ada Lutfi Aziz Fabrika Abdi, lalu ada Angga Ebenezer, dan terakhir ada saya sendiri, Kulma Istiqomah. Nah, di sini ada ulasannya terlebih dahulu, yaitu pada lab kali ini akan membahas tentang frame Ethernet. Frame Ethernet adalah struktur standar yang digunakan untuk mengemas data yang akan ditransmisikan melalui protokol Ethernet. Frame Ethernet ini yang digunakan itu adalah versi 2, yang biasa dikenal dengan Ethernet DIX atau digital atau Intel atau Xerox. Di sini kita menggunakan alat bantu dengan VirtualBox, Wireshark, dan juga CyberOps. Di sini yang pertama ada CyberOps. CyberOps atau Cyber Operations yang merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam ranah keamanan informasi dan teknologi. CyberOps bertujuan untuk melindungi, mendeteksi, merespons, dan merinci serangan atau ancaman terhadap sistem komputer, jaringan, dan data. Lalu selanjutnya ada Wireshark. Wireshark ini sebuah perangkat lunak analisis paket jaringan atau network packet analyzer yang bersifat open source. Program ini dapat digunakan untuk menangkap dan menganalisis data lalu lintas jaringan di berbagai jenis protokol, memberikan pemahaman mendalam tentang apa yang terjadi dalam jaringan komputer kita. Selanjutnya ini ada hasil praktikumnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Angga Peben. Oke, sekalian, selanjutnya kita ke praktikumnya di bagian pertama. Oke, boleh Mas Adis dibuka komen form dan OS. Nah, silahkan di sini ping Google-nya coba ya. Ping 8, titik 8, titik 8, titik 8. Oke, nah di sini kan udah berhasil tuh ada reply-nya. Oke, di sini udah makai. Jadi dia di bawahnya juga nanti ada source-nya seperti itu dan tipenya itu seperti apa. Nah, oke. Pertanyaannya sekalian, yang pertama itu apa sih yang paling penting dari isi kolom alamat tujuan ini? Nah, yang paling penting yakni akan menerima frame siaran ini. Host dengan alamat IP 168.1.1 atau gateway default-nya akan mengirimkan balasan unicast ke sumber atau di host PC-nya itu. Nah, balasan ini berisi alamat MAC NIC dari gerbang default-nya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2. Mengapa sih PC mengirimkan ARP siaran sebelum mengirimkan permintaan ping pertama tadi yang sudah dilakukan? Nah, sebelum PC mengirimkan ping ke host, PC perlu menentukan alamat MAC tujuan sebelum dapat membuat dan nanti untuk permintaan ping tersebut. Dan ARP digunakan untuk meminta alamat MAC hostnya itu dengan alamat IP yang terdapat dalam ARP itu. Nah, selanjutnya yang nomor 3, apa alamat MAC sumber pada frame pertama? Jadi di sini 34.278.239 7A 4D 0C yang source-nya itu ya. Terus apa sih ID vendor atau OI dari NIC sumber yakni ZI. Nah, selanjutnya bagian mana dari alamat MAC yang merupakan OI? Nah, jadi di sini tuh ada 3 oktet pertama dari alamat MAC menunjukkan OI itu tersebut. Lalu selanjutnya, berapa nomor seri milik sumbernya, yakni 7A 4D 0C. Oke, selanjutnya kita ke bagian 2 nih. Nah, langkah pertama kita harus periksa konfigurasi jaringan H3. Oke, kita bisa masuk. Nah, masuknya ini loginnya itu analis dan passwordnya itu CyberOps. Oke. Nah, ini sudah masuk nih. Lalu kita buka emulator terminal untuk memulai Minimat dan memasukkan perintah berikut saat diminta. Saat diminta, masukkan CyberOps-nya sebagai kata sandinya. Passwordnya CyberOps, oke, sudah masuk.
Lalu kita ketikkan di yang bagian di sampingnya itu extern h3. Oke, sudah masuk. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan Lutfi Ajis. Oke, selanjutnya adalah bagian poin D dan E, di mana setelah masuk ke bagian H3, kita bisa melakukan penglihatan dari IP address yang masuk dengan menggunakan netstat min R. Karena di dalam netstat min R ini terdapat dua IP, yaitu IP default dan juga IP gateway-nya yang ada pada H3 ini. Kemudian ada pertanyaan apakah alamat IP gateway default untuk host 3? Jawabannya adalah IP default dia sendiri. Selanjutnya kita langsung ke bagian 2. Kita perlu menghapus cache ARP di H3 untuk menangkap lalu lintas di S3. Sebelum untuk menghapus, kita perlu melakukan ping terlebih dahulu ke alamat 10.0.0.11. Di mana 10.0.0.11 ini merupakan alamat dari H2 yang ada di topologi ini. H2 atau H1. Selanjutnya untuk mengecek cache dari ping tersebut, kita bisa menggunakan ARP-min-N. ARP-min-N, nah di sini kita sudah melihat bahwa sudah ada cache yang berasal dari ping di H3 menuju ke alamat 10.0.0.11. Selanjutnya kita akan menghapusnya dengan menggunakan kode ARP-min-D. Alamat IP-nya yaitu 10.0.0.11. Kemudian kita cek lagi dengan ARP-min-N, untuk cache-nya sendiri di sini sudah tidak ada. Selanjutnya, untuk menangkap jaringan, kita juga akan menggunakan wireshark di dalam CyberOp Workstation ini. Kita gunakan wireshark min GTK, wireshark min GTK spasi dan, kemudian kita enter. Nah, kita akan masuk ke dalam wireshark-nya. Kita pertama perlu memilih interface mana, karena kita menggunakan H3, kita pilih di interface H3-nya, kemudian kita filter untuk ARP dan ICMP-nya saja. Atau mungkin kita ICMP-nya saja. Oke, kemudian selanjutnya adalah accounting untuk melakukan tangkapan. Selanjutnya kita ping dari H3 ini menuju ke 10.0.0.1 menggunakan min-C. Jadi artinya kita akan ngeping sebanyak 5 kali ke alamat 10.0.0.1. 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya akan otomatis berhenti. Kemudian kita cek di bagian wireshark-nya. Sini sudah terlihat kita hasil pingannya. Terdapat 1 ping, reply, ping, reply, ping, reply. Selanjutnya ke langkah filter wireshark-nya melalui lalu lintas ICMP tadi kita sudah lakukan. Kemudian langkah 5, kita mengecek di bagian ping-nya, echo ping pertama, yaitu ini terdapat alamat destination dan source-nya dari MAC-nya, yang dimana kita ngeping dari alamat 10.0.0.13 menuju alamat 10.0.0.1. Kemudian di panel daftar bagian atas kita juga bisa melihat ada destination yang F6, AE, 7B, 9D, DE, dan 4B. Kemudian MAC address dari alamat source yang ada di sini yaitu CE, BE, 7E, dan 35. Untuk ini bertipe 4800. Kemudian ada pertanyaan apakah alamat MAC NIPC tersebut alamat MAC-nya yang dari source gitu ya, yaitu CE, BE, DFE, 7E, 35. Mungkin ini saat percobaan sebelumnya berbeda. Kemudian ada alamat MAC default-nya yaitu dari destination-nya FE, AE, 7B, 9D, DE, 4. Selanjutnya bingkai atau tipe dari STIMP-nya adalah jenis 01.
alamat sumbernya adalah 10.0.0.013, kemudian alamat tujuannya adalah 10.0.0.1. Selanjutnya bagian internet protokol message ini juga terdapat jenisnya. Kita menggunakan tipe 8 yaitu encoding request karena kita merequest 0013 menuju alamat 10.001. Kemudian perangkat alamat MAC yang ditampilkan sebagai alamat tujuannya adalah 10.01 dengan MAC CE, BE, D8, F3, 7E, dan 35. Selanjutnya ke langkah kita ngeping lagi ke H1, kita ngeping ke H4, mana di sini IP-nya adalah 172.16.0.4. Kita ping di sini, ping 172.16.0.4. Oke, kita lihat lagi di wires. Nah, ini sudah tampil alamat IP source-nya yaitu 10.0.013 dari harga ke 1.16.040 ke alamat H4. Kemudian langkah 7 periksa data terbarunya dari alamat destination-nya yang 172.16.040. Kita cek untuk MAC address sumbernya adalah CEBED8FE, JUE, dan 35. Kemudian alamat tujuannya adalah F6, AUB, 9D, DE, dan 4B. Kemudian alamat IP sumbernya kita berasal dari 0013 dan 17, dan 40. Kemudian terakhir adalah bandingkan dengan alamat yang lain yang sudah kita coba tadi. Kita membandingkan dengan alamat 10.001 dengan 172.16.0.4. Tapi sedangkan MAC address-nya beda, bingkai lapisan 2 pernah meninggalkan LAN. Ketika ping dikeluarkan ke host jauh, sumber akan meninggalkan alamat MAC gateway default untuk tujuannya. Default gateway menerima paket, menginformasi frame layer dari paket, dan kemudian membuat header frame baru dengan alamat MOP berikutnya. Proses ini berlanjut dari router ke router hingga paket mencapai tujuannya. Seperti itu. Dan terakhir akan dijelaskan oleh Iklima. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.